Kami mahasiswa Universitas Pancasila Makassar, program studi farmasi. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah farmasi klinik dengan dosen pengampu, apoteker Deniati Esram MSI. Baik, perkenalkan nama saya Nur Aliasari Agus dengan NIM 522011024. Saya atas nama Muhammad Rayhan Ramadan dengan NIM 522011034. Saya atas nama Maria Ermaya Bubun dengan NIM 52201111002. Saya atas nama Wafik Aisyah Ramadana dengan NIM 522011042. Saya atas nama Aditna Maulana Putri, NIM 52223011174. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul farmakoterapi penyakit akut dan situasi khusus. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu infeksi, sepsis, pneumonia, infeksi saluran kemih atau ISK, dan resistensi antibiotik. Yang pertama yaitu latar belakang. Infeksi adalah gangguan kesehatan akibat masuk dan berkembang biaknya organisme kecil seperti mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit ke dalam tubuh. Kondisi ini menyebabkan reaksi jaringan tubuh dan sering menimbulkan gejala seperti demam, peradangan, nyeri, bengkak, serta dapat menular melalui kontak langsung udara atau lingkungan terkontaminasi. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai penyakit, infeksi, sepsis, pneumonia, infeksi saluran kemih atau ISK, dan resistensi antibiotik meliputi aspek patofisiologi, terapi farmakologi, serta peran apoteker menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman dan menunjang pelayanan kefarmasian dan pengolahan pasien secara optimal. Adapun tujuan pembahasannya itu, pertama, menjelaskan definisi patofisiologi penyakit infeksi, sepsis, pneumonia, infeksi saluran kemih, dan resistensi antibiotik. Yang kedua yaitu menguraikan manifestasi klinis dan komplikasi dapat terjadi pada masing-masing penyakit. Yang ketiga yaitu menjelaskan terapi farmakologis yang digunakan dalam penataraksaan penyakit infeksi, sepsis, pneumonia, infeksi saluran kemih, dan resistensi antibiotik. Yang keempat yaitu menjelaskan peran apoteker dalam pemantauan terapi, pencegahan efek samping, dan edukasi pasien. Yang kelima yaitu mengaitkan penataraksanaan penyakit dengan pedoman klinis dan evidensi based guideline yang berlaku. Yang kedua yaitu penyakit sepsis. Sepsis adalah respon tubuh yang ekstrim, berlebihan, dan tidak terkendali terhadap infeksi yang menyebabkan peradangan meluas, kerusakan jaringan, hingga kegagalan organ. Kondisi darurat medis ini sering disebut keracunan darah, yang jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan syok septik atau kematian. Adapun patofisiologi dari penyakit sepsis. Patofisiologi sepsis adalah gangguan mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi yang mengakibatkan kerusakan organ secara sistematik. Kondisi ini dipicu oleh interaksi kompleks antara sistem imun, sistem pembekuan darah, dan fungsi endotel pembuluh darah. Adapun terapi sepsis berupa tindakan medis darurat yang harus dilakukan segera setelah diagnosis tegak. Idealnya dalam 1 jam pertama atau dikenal sebagai golden hour atau bundle 1000 untuk menurunkan angka kematian. Terapi sepsis dibagi menjadi 5 yaitu 1. Resusitasi cairan awal. Langkah pertama untuk memperbaiki aliran darah ke organ vital. Pemberian cairan kristaloid seperti NaCl 0,9% atau riger laktat melalui infus. Volume dan laju pemberian cairan ditentukan berdasarkan pasien dan protokol medis yang berlaku. Yang kedua yaitu terapi antibiotik spektrum luas. Harus dimulai dalam 1 jam pertama. Diberikan secara intravena atau infus untuk menjangkau berbagai jenis bakteri penyebab sebelum hasil laboratorium spesifik keluar. Lama pemberian antibiotik ditentukan berdasarkan respon tubuh pasien dan jenis infeksi. Yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang segera. Pengukuran kadar laktat atau untuk mengetahui tingkat keparahan gangguan oksigen pada jaringan. Pemeriksaan ulang dilakukan sesuai dengan protokol medis. Selanjutnya kultur darah diambil sebelum pemberian antibiotik atau jika memungkinkan tanpa menunda antibiotik untuk mengidentifikasi kuman penyebab secara spesifik.
Yang keempat yaitu pemberian vasopresor. Jika tekanan darah pasien tetap rendah atau hipotensi, meskipun sudah diberikan cairan yang cukup, obat vasopresor seperti norepinephrine diberikan untuk menjaga tekanan darah normal agar organ tidak gagal fungsi. Yang kelima yaitu dukungan organ lain atau jika dibutuhkan. Jika terjadi gagal organ lebih lanjut, diperlukan terapi tambahan atau dukungan pernapasan, penggunaan oksigen atau alat bantu napas atau ventilator jika terjadi sesak nafas berat. Berikutnya dukungan ginjal, cuci darah atau dialisis jika terjadi gagal ginjal akut. Selanjutnya kontrol gula darah, menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Berikutnya peran apoteker. Apoteker memiliki peran vital dalam tim medis untuk memastikan keberhasilan terapi sepsis melalui 3 pilar utama, seperti kecepatan golden hour atau memastikan antibiotik spektrum luas disiapkan diberikan dalam kurang lebih 1 jam pertama untuk menurunkan risiko kematian, sesuai panduan Surviving Sepsis kampanye. Selanjutnya, ketepatan dosis. Melakukan penyesuaian dosis secara harian berdasarkan fungsi ginjal yang berat badan pasien berubah drastis akibat spesies agar obat tetap efektif dan tidak toksik atau farmakokinetik klinis. Selanjutnya, pengawasan terapi. Memantau kompatibilitas infus atau mencegah campuran obat yang berbahaya dan melakukan deeskalasi antibiotik atau mengganti obat ke jenis yang lebih spesifik. Setelah hasil laboratorium keluar untuk mencegah resistensi kuman sesuai pedoman Kemkes RI. Selanjutnya, penyakit pneumonia. Pneumonia adalah infeksi atau peradangan akut pada prektin paru atau jaringan paru yang umumnya disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau parasit. Infeksi ini menyebabkan alveolu atau kantung darah di salah satu atau kedua paru-paru terisi cairan atau nanah yang mengakibatkan gangguan pertukaran gas, batuk, berdahak, demam, menggigil, dan sesak nafas. Adapun patofisiologi penyakit sepsis. Proses terjadinya pneumonia dimulai ketika Adapun patofisiologi penyakit pneumonia. Proses terjadinya pneumonia dimulai ketika mikroorganisme penyebab masuk ke seluruh pernapasan bawah melalui inhalasi atau pernapasan, atau penyebaran hematogen melalui aliran darah. Inflamasi merupakan kuman mencapai alveolu dan memicu respon peradangan tubuh, melepaskan mediator inflamasi yang menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Berikutnya eksudasi, merupakan cairan nanah dan sel-sel darah putih atau neutrofil tumpuk di dalam alveolo atau konsolidasi yang dikenal sebagai eksudat plasma. Berikutnya gangguan pertukaran gas, merupakan penumpukan cairan ini menghalangi oksigen untuk berdifusi ke dalam darah, mengakibatkan hipokemia atau kurang oksigen. Berikutnya gejala klinis, merupakan hal yang menyebabkan batuk, ronki yang austoklasi, sesak nafas, dan sesak nafas cepat atau tachypnea. Selanjutnya, terapi farmakologis. Terapi farmakologis pneumonia adalah antibiotik yang biasanya diberikan secara empiris memerlukan waktu. Pneumonia komunitas community atau Ancrian pneumonia CHAP meliputi rawat jalan umumnya menggunakan antibiotik oral seperti makrolida, azithromycin, clarithromycin, doxylin atau amoxicillin. Berikutnya rawat inap. Kombinasi laktam, ceftriaxone, ampicillin, submaktam, ditambahkan makrolida atau monoterapi dengan fluoroquinolone pernapasan atau levofloxacin atau moxifloxacin. Terapi suporsit, fluoroquinolone pernapasan atau levofloxacin, moxifloxacin. Selanjutnya terapi sportif, antipiretik atau analgetik, paracetamol atau ibuprofen untuk demam dan nyeri dada, mukolitik atau ekspektoran, pengencer dahak jika perlu. Oksigenasi, pemberian oksigen jika terjadi hipoksemia berat. Selanjutnya peran apoteker. Apoteker berperan penting dalam memastikan terapi rasional, aman, dan efektif.
tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, dan tepat waktu. Berikutnya, screening resep. Melakukan tahap resep atau screening untuk menghindari kesalahan pengobatan atau medikator error. Berikutnya, optimalisasi dosis atau posologi. Menyesuaikan dosis antibiotik berdasarkan fungsi ginjal, berat badan, dan tingkat keparahan pasien. Berikutnya, pemantauan terapi. Memantau respon klinis atau penurunan demam, perbaikan pernapasan, dan memantau efek samping obat. Berikutnya, edukasi. Memberikan informasi mengenai cara penggunaan antibiotik hingga habis, efek samping, dan pentingnya kepatuhan terapi untuk mencegah resistensi antibiotik. Berikutnya, KIA atau konseling informasi dan edukasi. Merupakan edukasi tentang pentingnya vaksinasi, pneumokokus, dan influenza sebagai tindakan pencegahan. 4. Infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah infeksi yang ditandai dengan tumbuhnya bakteri di dalam saluran kemih atau ginjal, uretra, kandung kemih, uretra. Berikutnya, patofisiologi ISK. Masuknya bakteri atau terjadi ketika bakteri dari saluran cerna atau terutama E. coli berpindahan ke area uretra. Kolonisasi dan excading atau bakteri menempel atau ades dan naik ke atas asked melalui uretra dan kandung kemih. Berikutnya, infeksi. Bakteri berkembang biak dan memicu peradangan karena mekanisme pertahanan atau inang seperti uretra yang keluar. Gagal menghalangi bakteri tersebut. Faktor risiko lebih sering pada wanita karena uretra lebih pendek, aktivitas seksual, atau penggunaan kateter. Berikutnya yaitu terapi farmakologis. Pengobatan difokuskan pada eradikasi bakteri penyebab atau penyebab. Lini pertama yaitu nitrofuration, trimetoprim, sulfamethoxazole atau TMP, SMX atau fosmoxin. Lini kedua atau kondisi khusus, fluoroquinolones seperti ciprofloxacin atau levofloxacin. Berikutnya pereda nyeri, misalnya phenazopridine untuk mengurangi nyeri, rasa terbakar saat buang air kecil. Berikutnya peran apoteker. Antimikrobia, swarming atau AMS, memastikan penggunaan antibiotik rasional, tepat jenis, dosis, dan durasi untuk mencegah resistensi. Seperti konseling pasien, memberikan edukasi tentang pentingnya menghabiskan antibiotik meskipun gejala sudah hilang. Selanjutnya, edukasi pencegahan. Masyarakat peningkatan asupan cairan atau air putih, menjaga higienitas genital, dan tidak menahan kencing. Berikutnya, screening dan rujukan. Membantu memilih obat non-resep untuk gejala ringan dan merujuk ke dokter jika infeksi dicurigai berat atau berulang. Berikutnya kelima yaitu resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dan berkembang biak meskipun telah terpapar antibiotik yang seharusnya membunuh atau menghambat pertumbuhan mereka. Hal ini menjadikan infeksi sulit diobati, membutuhkan dosis lebih tinggi untuk antibiotik yang lebih kuat atau lini kedua ketiga. Berikutnya patofisiologi atau mekanisme resistensi. Bakteri menjadi resistensi melalui beberapa cara, yaitu degradasi enzimatik. Bakteri memproduksi enzim atau contohnya beta-lactam yang menghancurkan struktur antibiotik. Berikutnya perubahan target atau bakteri mengubah struktur protein atau enzim target sehingga antibiotik tidak dapat menempel. Berikutnya penurunan permeabilitas membran. Bakteri mengubah dinding selnya agar antibiotik tidak bisa masuk. Berikutnya pompa efflux. Bakteri mengembang pompa untuk mengeluarkan antibiotik dari dalam sel sebelum sempat bekerja. Berikutnya transfer gen. Bakteri bertukar materi genetik atau plasmin yang mengandung gen resistensi dengan bakteri lain. Selanjutnya terapi farmakologis. Pendekatan terapi pada infeksi resisten
terapi berbasis kultur atau memilih antibiotik berdasarkan hasil uji saintifitas atau laboratorium. Berikutnya kombinasi antibiotik. Menggunakan 2 atau lebih jenis antibiotik untuk memberikan efek sinergis, contohnya penisilin dengan aminoglisida. Berikutnya antimicrobial stewardship atau AMS. Program penggunaan antibiotik yang bijak memprioritaskan spektrum sempit dan penghentian penggunaan segera jika infeksi teratasi. Berikutnya peran apoteker atau stewardship. Apoteker memiliki peran krusial dalam melawan resistensi melalui antimicrobial stewardship. Yang berikutnya yaitu optimal terapi, memastikan antibiotik digunakan tepat pasien, dosis rute, dan durasi. Selanjutnya, edukasi pasien. Memberikan edukasi tentang bahaya tidak menghabiskan antibiotik dan larangan membeli antibiotik tanpa resep. Yang berikutnya, monitoring efek samping atau interaksi. Melakukan trioptik dengan monitoring untuk memaksimalkan efikasi dan keamanan. Berikutnya pengendalian persediaan. Mengolah penggunaan antibiotik, restrik atau cadangan di rumah sakit. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem gastrohepatobiliar. Latar belakangnya itu memiliki peran vital dalam proses pencernaan, metabolisme sekunderi, detoksifikasi, serta metabolisme obat di dalam tubuh. Nah, gangguan pada sistem ini khususnya penyakit kronik, sirosis, hepatitis, dan IBD merupakan masalah kesehatan global dengan angka morbiditas dan mortalitas yang terus meningkat. Penyakit-penyakit tersebut tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas hidup pasien, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi dan klinis yang signifikan akibat perjalanan penyakit yang bersifat kronik, serta komplikasi yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya ada tujuan pembahasan. Yang pertama itu menjelaskan definisi dan patofisiologi penyakit hati kronik, sirosis, hepatitis, dan IBD. Nah, yang kedua itu menguraikan manifestasi klinis dan komplikasi yang dapat terjadi pada masing-masing penyakit. Nah, yang ketiga menjelaskan terapi farmakologis yang digunakan dalam penata laksanaan penyakit gastrohepatobiliar. Nah, yang keempat menjelaskan peran apoteker dalam pemantauan terapi, pencegahan efek samping, dan edukasi pasien. Nah, kita masuk ke penyakit hati kronik. Penyakit hati kronik adalah kondisi kerusakan hati yang berlangsung lebih dari 6 bulan, ditandai dengan inflamasi persistensi, nekrosis hepatosit, dan fibrosis progresif yang dapat berkembang menjadi sirosis. Nah, adapun patofisiologinya, kerusakan hepatosit kronik menyebabkan aktivitas sel kanker dan sel stela hati. Sel stela akan memproduksi matriks ekstraseluler secara berlebihan hingga terjadi fibrosis. Nah, proses ini mengganggu fungsi metabolisme, sintesis protein, serta detoksifikasi hati. Nah, selanjutnya terapi farmakologi. Yang pertama, antivirus pada hepatitis kronik. Yang kedua, ursodeoxycholic acid pada kondisi kolestasis. Yang ketiga, diuretik untuk asites. Yang keempat, laktulosa untuk ensefalopati hepatik. Nah, adapun peran apotekernya, apoteker berperan dalam penyesuaian dosis obat yang dimetabolisme hati, monitoring atau toksisitas, serta edukasi peran pasien. Sirosis hati adalah tahap akhir penyakit hati kronik yang ditandai dengan fibrosis tikus dan penumpukan nodul regeneratif yang menyebabkan gangguan struktur dan fungsi hati. Nah, untuk patofisiologinya itu, fibrosis masih mengakibatkan hipertensi portal, penurunan perfusi hepatik, dan akumulasi toksin seperti amonia yang berkontribusi terhadap timbulnya komplikasi sistemik. Nah, selanjutnya terapi farmakologis. Yang pertama, spironolakton dan furosemid untuk asites. Yang kedua, beta blocker non-selektif untuk pencegahan perdarahan varises. Dan yang terakhir, laktulosa dan rifaximin untuk
encephalopati hepatik. Nah, untuk peran apotekernya itu, apoteker berperan dalam mencegah polifarmasi, memantau efek samping obat, serta meningkatkan kepatuhan terapi jangka panjang. Nah, selanjutnya penyakit hepatitis. Hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus, zat toksik, obat, alkohol, atau proses autoimun. Nah, untuk patofisiologinya, virus atau toksik menyebabkan kerusakan hepatosit dan memicu respon imun yang ditandai dengan peningkatan enzim transaminase dan gangguan fungsi hati. Adapun terapi farmakologisnya, untuk hepatitis B itu tenofovir dan entecavir. Untuk hepatitis C, direct acting antiviral atau DAA. Dan hepatitis autoimun, yaitu kortikosteroid dan imunosupresan. Nah, adapun peran apotekernya, apoteker berperan dalam edukasi, kepatuhan terapi antivirus, dan pemantauan interaksi obat. Selanjutnya penyakit IBD. IBD merupakan penyakit inflamasi kronis saluran cerna yang meliputi kondisiase dan kolitis. Dengan perjalanan penyakit yang ditandai fase remisi dan relapse. Nah, adapun patofisiologi. IBD terjadi akibat disregulasi sistem imun mukosa usus yang menyebabkan inflamasi kronik dan dapat menimbulkan manifestasi ekstraintestinal, termasuk gangguan hematobiliar. Nah, selanjutnya terapi farmakologi. Yang pertama ada aminosalicylat, yang kedua kortikosteroid, yang ketiga imunomodulator, dan yang terakhir terapi biologis. Nah, untuk peran apotekernya, apoteker berperan dalam monitoring terapi jangka panjang, edukasi pasien, dan pencegahan efek samping imunosupresan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi ketiga yang dimana berjudul tentang keadaan darurat dan toksikologi, yang dimana mencakup tentang overdosis obat, reaksi obat berat, dan gangguan fungsi ginjal akut. Yang dimana keadaan darurat dan toksikologi obat mencakup penata laksanaan kondisi yang mengancam jiwa seperti overdosis obat, reaksi obat berat, dan gangguan fungsi ginjal akut. Yang dimana sangat mempengaruhi penggunaan obat, seperti overdosis terjadi ketika obat digunakan lebih dosis terapi sehingga menimbulkan efek toksik pada tubuh seperti gangguan kesadaran, pernapasan, atau fungsi vital lainnya. Penanganan secara umum berfokus pada stabilitas pasien, yaitu dengan cara penghentian paparan obat penyebab serta pemilihan terapi yang aman sesuai kondisi klinis. Selanjutnya yaitu reaksi obat berat, yang dimana itu misalnya reaksi alergi berat atau efek toksik serius memerlukan penghentian obat secara segera dan pemantauan ketat karena dapat berkembang cepat dan fatal. Dalam kondisi ini, tenaga kesehatan harus mempertimbangkan riwayat penggunaan obat, interaksi antar obat, serta respon tubuh pasien terhadap terapi. Prinsip utama farmakoterapi pada keadaan darurat adalah penggunaan obat yang bekerja cepat, seperti dosis yang tepat dan pemantauan efek samping secara intensif. Selain itu, pada pasien dengan gangguan atau hipes ginjal, kemampuan tubuh dalam mengeliminasi obat menjadi menurun, sehingga risiko akumulasi obat dan toksisitas meningkat. Oleh karena itu, penyesuaian dosis dan pemilihan obat yang lebih aman sangat penting untuk mencegah efek samping serius. Secara keseluruhan, farmakoterapi pada keadaan darurat dan toksikologi menurut ketetapan, kehati-hatian, serta pemahaman mendalam terhadap efek obat agar keselamatan pasien tetap terjaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi khusus kehamilan dan laktasi. Latar belakang. Kehamilan dan laktasi menyebabkan perubahan fisiologis yang dapat mempengaruhi farmakogenetik dan farmakodinamik obat. Penggunaan obat yang tidak tepat berisiko menimbulkan efek teratogenik pada janin atau efek samping pada bayi melalui ASI. Selanjutnya tujuan pembahasan, yaitu membahas pertimbangan penggunaan obat pada ibu hamil dan menyusui agar terapi efektif, aman, dan rasional. Selanjutnya ada patofisiologi singkat, peningkatan volume plasma, perubahan fungsi ginjal dan hati, plasenta memungkinkan transfer obat ke janin, obat dapat diekspresikan melalui ASI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terapi farmakologis. Yang pertama, hindari obat bersifat teratogen, misalnya isotretinoin. Yang kedua, gunakan obat dengan profil keamanan baik, misalnya paracetamol. Yang ketiga, prinsip dosis efektif terendah dan durasi singkat mungkin. Selanjutnya, peran apoteker.
menilai keamanan obat pada kehamilan atau laktasi, memberikan edukasi penggunaan obat yang aman, memantau efek samping pada ibu dan bayi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan populasi khusus lansia. Yang pertama, latar belakang. Lansia sering mengalami penurunan fungsi organ dan polifarmasi yang meningkatkan risiko interaksi obat dan efek samping. Selanjutnya, tujuan pembahasan. Mengoptimalkan penggunaan obat pada lansia agar aman dan rasional. Selanjutnya ada patofisiologi, yaitu penurunan fungsi ginjal dan hati, perubahan komposisi lemak dan air tubuh, dan sensitivitas reseptor meningkat. Selanjutnya, terapi farmakologis, yaitu prinsip start low dan go slow. Evaluasi obat yang tidak perlu, waspadai obat berisiko tinggi. Obat yang digunakan biasanya benzodiazepin. Selanjutnya, peran apoteker, yaitu medication review dan rekonsiliasi obat. Edukasi kepatuhan minum obat dan mencegah interaksi dan efek samping. Adapun kesimpulan, populasi khusus memiliki kondisi fisiologis yang berbeda sehingga memengaruhi respon terhadap obat. Oleh karena itu, penggunaan terapi farmakologis pada kehamilan dan laktasi, pediatrik serta lansia harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis bukti ilmiah. Adapun peran apoteker penting dalam memastikan keamanan, efektivitas, dan rasionalitas penggunaan obat untuk mencegah efek samping dan meningkatkan keselamatan pasien. Berikutnya adalah materi tentang nutrisi enteral dan parenteral. Adapun latar belakangnya, yaitu nutrisi merupakan komponen penting dalam menunjang proses penyembuhan dan mempertahankan fungsi fisiologis tubuh. Pada pasien dengan kondisi tertentu, seperti gangguan saluran cerna, penurunan kesadaran, atau penyakit kritis, asupan nutrisi oral seringkali tidak dapat dipenuhi secara adekuat. Alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien, pemilihan rute nutrisi yang tepat sangat berpengaruh terhadap iuran klinis, risiko komplikasi, serta efektivitas terapi. Adapun tujuan pembahasan, untuk menjelaskan konsep dan indikasi nutrisi enteral dan parenteral, memahami patofisiologi singkat terkait kebutuhan nutrisi pada pasien, dan menjelaskan terapi farmakologis dalam nutrisi enteral dan parenteral, yang berikutnya menjelaskan peran apoteker dalam pengolahan nutrisi klinik. Adapun patofisiologinya, pada kondisi stres metabolik atau infeksi berat, trauma, luka bakar, atau pasca operasi, tubuh mengalami peningkatan kebutuhan energi dan protein. Yang kedua, katabolisme protein otot. Dan yang ketiga, perubahan metabolisme glukosa dan lemak. Jika kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi, dapat terjadi malnutrisi yang berdampak pada penurunan imunitas, penyembuhan luka terhambat, dan peningkatan lama rawat dan mortalitas. Adapun terapi farmakologis dari nutrisi enteral, nutrisi diberikan melalui saluran cerna. Komponen utamanya itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jenis formulanya itu formula standar, formula tinggi protein, dan formula khusus. Adapun keunggulannya, menjaga integritas mukosa usus, risiko infeksi lebih rendah, dan lebih fisiologis dan ekonomis. Adapun terapi farmakologi dari nutrisi parenteral, nutrisi diberikan secara intravena, priv atau sentral. Adapun komponen utamanya, yang pertama itu karbohidrat atau dektrosa, protein atau asam amino, lemak atau emulsi lipid. Indikasinya yaitu saluran cerna tidak berfungsi luwes. Risikonya infeksi kateter, gangguan elektrolit, hiperglikemia, dan difusi hati. Adapun peran apoteker memiliki peran penting dalam nutrisi klinik. Antara lain, yang pertama itu menilai kebutuhan nutrisi pasien, memastikan stabilitas dan kompatibilitas sediaan nutrisi parenteral. Yang ketiga, monitoring efek samping dan parameter laboratorium. Yang keempat, edukasi tenaga kesehatan dan pasien. Yang kelima, berpartisipasi dalam tim multidisiplin. Video penjelasan dari materi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, bye-bye.